Berarti ada perubahan transisi dari apa ya, penyaluran pendapat ya. Kalau dulu mungkin kita melihat ada sosok yang fenomenal, memerlukan wadah untuk bisa kita masuk di sana dengan proses yang panjang, mungkin bisa bersuara. Tapi sekarang ini setiap negara ada suara di media sosialnya, setiap negara ini kemudian merasa dekat satu sama lain. Mungkinkah ini menjadi satu bentuk dinamika yang baru untuk bersuara di media sosial untuk seluruh dunia, tatanan dunia? Ya, ini dampak dari media sosial ya, gitu ya. Kebutuhan untuk berekspresi itu adalah sifat dasar dari karakteristik individu yang dalam usia remaja dan usia dewasa muda itu. Nah, ketika mereka bertemu dengan media sosial yang membuka jangkauannya lebih luas dan borderless, nggak ada batasan gitu ya, siapapun bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan gitu ya. Nah, ini jadi klop banget gitu ya, ketemu dengan media sosial yang memang membuka wadah ekspresi dan sensasinya juga dapat karena jangkauannya luas, viral gitu ya, banyak orang untuk komentar dan sebagainya ya, jadi sensasinya dapat juga. Jadi attract of attention-nya, jadi untuk mendapatkan perhatiannya juga itu dapat, karena itu kan yang ditargetkan gitu ya. Bagaimana suara mereka didengar, bagaimana mereka dapat diperhatikan. Jadi sebenarnya intinya Kak Yudi, kalau kita bicara soal Gen Z ya, ketika mereka berteriak-teriak di jalan gitu ya, mereka protes dengan ketidakadilan, ketidaksetaraan, apapun yang mereka anggap ini tidak tepat gitu ya. Sebenarnya intinya satu, mereka cuma butuh didengarkan aja dulu gitu. Jangan terus kabur, jangan terus menganggap ini anak kecil, anak-anak muda tahu apa sih gitu ya. Didengarkan gitu, didengarkan. Karena kalau kita bicara soal Gen Z, mereka itu adalah generasi yang kritis gitu ya. Mereka kritis, mereka tahu banyak gitu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan mereka bisa cari tahu apa saja dengan cepat dan dengan mungkin lebih akurat gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya yang dalam tanda kutip masih gaptek gitu ya, masih meraba-raba dengan teknologi digital sekarang gitu. Kalau anak Gen Z gitu ya, mereka kritis, mereka sangat ekspresif dan mereka sangat sensitif, sangat peka dengan isu-isu sosial dalam di sekitar mereka gitu ya. Jadi mereka bukan, kalau kita lihat Gen Z kan mereka kayaknya asik aja dengan gadgetnya ya, gitu ya. Kayaknya mereka nggak peduli dengan lingkungan, tapi justru mereka sebenarnya sangat peduli, gitu ya. Kita banyak lihat kelompok-kelompok remaja yang mereka menyentuh isu-isu sosial, misalnya membersihkan sampah dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk Gen Z yang memang mereka peduli dengan lingkungan sekitarnya, isu-isu politik, isu lingkungan dan sebagainya itu mereka sangat suka sekali gitu. Kalau kita bicara Nepal lagi, Kak Vera. Ini sebelum terjadinya kerusuhan yang bisa dibilang ini salah satu yang mengerikan ya di sana ya, karena tersebar juga video-videonya di media sosial gitu. Nah, ini sebelum kerusuhan itu, unjuk rasa itu adalah akses sosial media diblokir pemerintah. Apakah itu menjadi pemicu utama? Mengingat Gen Z juga sebagai pengguna aktif medsos, Kak. Kalau menurut saya ya itu trigger dari tumpukan-tumpukan masalah sebelumnya memang sudah besar gitu ya, sudah sudah membuat mungkin tumpukan-tumpukan amarah dari Gen Z ini terutama gitu ya. Nah, ketika ini dipotong, di-cut gitu ya, diblokir, kan kita di Indonesia juga ada wacana ini nih sebelumnya gitu ya, cuma kita lebih hati-hati dalam menyikapinya gitu. Kan media sosial ini selain sebagai wadah ekspresi juga wadah hiburan, wadah untuk mencari uang gitu ya, banyak sekali perannya media sosial. Jadi memang tidak segampang itu misalnya kita lihat media sosial ini ternyata dampaknya negatif untuk anak-anak, jadinya main gadget terus, main game terus kita langsung cut. Memang tidak bisa semudah itu karena peranannya banyak sekali gitu. Nah, kalau di Indonesia menurut saya pemblokiran media sosial kan kita belum sampai ke sana ya, belum itu isunya gitu. Jangan sampai ya. Nah, kalau di Nepal kalau menurut saya ya jangan sampai. Jangan sampai ya, kita juga belajar nih dari apa yang terjadi di Nepal ya. Kita nggak mau nih kayak gini karena kalau situasinya sudah chaos seperti ini kan tidak membawa hasil yang lebih baik juga gitu ya, tidak terjaga. Ada dan satu hal saya juga, terus terang ya salut ya. Satu hal yang Kak Vera sampaikan tadi adalah Gen Z itu kan ingin didengar saja begitu ya. Cuman begini Kak, dalam pemerintahan terkadang ada perbedaan zaman atau perbedaan tindakan aktivitas yang dialami nggak
begitu banyak Gen Z atau Gen Z yang ada di pemerintahan kan ya, dengan formalitas yang biasa berlaku di pemerintahan sekarang, dengan apa ya, adat kebiasaan yang masih tidak seperti yang dipikirkan ataupun dimaklumi oleh Gen Z gitu. Bagaimana mencari titik temu? Contohnya begini, ketika Gen Z atau Gen Z bersuara di media sosial, memberikan kritikan, tapi untuk generasi yang sebelumnya ada di pemerintahan merasa itu menyinggung dan fitnah atau tuduhan. Bukankah itu jadinya nggak ketemu nih? Nah ini gimana supaya melihat titik tengahnya supaya ini ada pertemuannya gitu? Oke, secanggih apapun media sosial, secanggih apapun teknologi digital yang ada sekarang gitu ya, tetap kalau untuk membicarakan isu-isu krusial itu harus ketemu face to face gitu ya. Tetap aja komunikasi langsung itu lebih kaya gitu ya, dan lebih meminimalkan yang namanya miskom, yang namanya salah paham dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin masukan ya buat pemerintah kita juga gitu ya, belajar dari beberapa hari kemarin gitu ya, ketika misalnya ada kritik di media sosial gitu ya, oke, ditanggapi. Di sisi lain juga si Gen Z yang di media sosial juga menyadari bahwa mungkin kalau dia bersuara di media sosial aja itu cuma sekedar clickbait istilahnya, cuma buat nyolek aja. Tapi untuk ini supaya jadi forum pembahasan yang benar-benar memang harus ketemu. Jadi di sisi pemerintah mengundang, sisi yang Gen Z-nya yang bersuara di media sosial juga dengan dengan welcome, dengan siap untuk runding gini. Satu hal dari Gen Z, karena ini kan tadi range usianya 13 sampai 30 ya. Ini kan usia muda, remaja dan dewasa muda. Mereka itu punya kemampuan belajar yang sangat luar biasa bagus. Gitu ya. Apalagi dengan teknologi digital sekarang. Mereka cepat banget mempelajari sesuatu. Tapi ya di sisi lain kematangan emosinya masih berkembang. Gitu, sehingga mereka sangat mudah sekali untuk terpancing menjadi emosional. Nah ini yang mungkin dilihat generasi sebelumnya yang sedang duduk di dalam pemerintahan, generasi yang menurut saya lebih matang gitu ya, saya nggak bilang lebih tua gitu ya. Ini jadinya kesannya kok kurang ajar banget sih, dia nggak hormat kita, nah gitu ya. Kan kita lebih tua, kok dia nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada mannernya dan sebagainya. Nah itu kalau kita paham dari sisi perkembangan psikologis gitu ya, kita bisa lebih memahami itu. Mereka nggak ada maksud kok untuk kurang ajar. Mereka memang masih kurang dalam hal mengontrol emosi, ngomongnya supaya sopan. Nah itu masih kurang. Nah ini dengan saling memahami sebenarnya bisa ketemu di tengah gitu ya. Yang generasi sebelumnya nggak baperan, ya, yang generasi Gen Z juga mereka belajar dong. Kalau mereka mau didengarkan, mereka lebih baik menyampaikannya gitu. Kalau generasi sebelumnya malah melaporkan Gen Z-nya dengan apa yang diunggah di medsosnya itu gimana ya Kak ya? Nah itu no comment ya. Nah ini nggak akan selesai. Jadi sebenarnya saya sudah patut apresiasi ya. Kemarin kan kita melihat ada DPR mengundang anak-anak BEM untuk datang ke dalam, terus mereka didengarkan. Itu sebenarnya suatu langkah walaupun telat ya sebenarnya, tapi ya better late than never lah ya, gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum rusuh-rusuh kemarin harusnya mereka dikasih peluang kesempatan untuk masuk ke dalam DPR untuk didengarkan mereka apa sih maunya gitu ya. Nah terus juga saya salut sama adik-adik BEM yang 2 hari kemarin juga demo tapi tidak rusuh ya, tidak anarki, dan mereka juga sudah mulai belajar nih gitu ya, untuk menjaga emosi mereka supaya tidak terpancing, tidak terprovokasi gitu. Nah kita harapkan sih terus seperti itu. Ya. Satu lagi, kan ketika generasi yang senior ini bilang jangan sebarkan hoax gitu, fitnah, tuduhan segala macam. Pertanyaan saya adalah apakah Gen Z ini cukup mampu untuk memilih konten di media sosial, mana yang hoax, mana yang tidak, atau kecenderungannya Gen Z ini dia gampang terhasut dengan informasi yang tidak benar di media sosial? Nah ini ada dua ya, ada dua kemungkinan. Mereka kalau dilihat dari sisi perkembangan psikologisnya, di mana tadi saya bilang mereka masih emosinya mudah terpancing gitu ya, kematangan emosi masih dalam tahap perkembangan gitu ya, proses pengambilan keputusannya juga masih dalam tahap perkembangan. Nah ini memang bisa saja mereka jadi mudah terpancing, terprovokasi gitu ya. Tapi di sisi lain mereka dengan yang sangat digital savvy gitu ya, sangat ahli dalam tahu betul gitu dengan teknologi-teknologi. Nah ini sebenarnya mereka sangat mungkin untuk bisa melakukan cross check
gitu ya. Cross check apakah ini betul, apakah ini sumbernya valid dan sebagainya gitu. Jadi tapi tentu saja ya, pengalaman itu kan guru yang baik gitu ya. Kalau saya melihat mungkin beberapa minggu yang lalu gitu ya, kita Gen Z ini mungkin ya gampang sekali terpancing dengan apa yang muncul di sosial media gitu ya. Tapi terus mereka belajar bahwa tunggu, ternyata kita dimanfaatkan nih gitu ya, supaya bisa ditunggangi dan sebagainya. Nah ini kayaknya terus sekarang membaik sih, mereka lebih lebih mau untuk cross check, lebih waspada lagi supaya tidak dimasuki dengan oknum-oknum yang punya maksud yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan tujuan mereka sebenarnya gitu. Ya, apalagi Bung Karno juga kalau kita ingat sudah menyampaikan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia gitu ya Kak Fira ya. Iya, makanya jangan main-main sama anak-anak muda. Jangan main-main sama anak muda. Semoga saya termasuk anak muda itu, Kak Fira. Kelihatannya sih masih ya, nyerempet-nyerempet di akhir-akhir Gen Z ya. Terima kasih banyak Kak Fira sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu ya. Nanti izin kita bisa dialog lagi.